janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita jumpa lagi di tahun yang baru, di minggu yang pertama. Ini anugerah Tuhan bagi kita, mengizinkan kita untuk menikmati tahun 2021 dalam kasih dan setia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan boleh mengizinkan kami lagi untuk menikmati minggu pertama di tahun 2021. Kami akan beribadah kembali Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun secara online, tapi kami percaya hati kami tetap tertuju kepadamu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus memimpin kami agar kebenaran firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan kita terambil dari Nehemia pasal 2. Nehemia pasal 2 ayatnya yang ke-18. Nehemia pasal 2 ayat 18, demikian firman Tuhan. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti saya katakan tadi, kita memasuki minggu pertama di tahun 2021. Kita bertemu lagi untuk beribadah dalam suasana yang berbeda. Sekarang kami sudah di rumah kita yang baru, tempat di mana kita berdoa supaya ini menjadi tempat untuk kita beribadah bersama. Nah, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tahun 2021 banyak hal yang menjadi pemikiran bagi kita di tengah-tengah situasi dan kondisi COVID-19 ini. Kita tidak tahu sampai sejauh mana atau sampai berapa lama pandemi ini akan berlangsung dan bagaimana kita akan menghadapinya. Ini juga punya dampak bagi banyak hal. Ada beberapa ahli mengatakan dia berdampak pada masalah sosial politik, berdampak pada ekonomi, bahkan dalam kehidupan beribadah. Nah, Bapak Ibu, ini banyak hal yang terjadi yang di tahun lalu kita hadapi, dan kita berdoa biarlah kemurahan Tuhan saja yang menolong kita agar bisa melewati 2001 ini dengan penuh kekuatan dan sukacita akan penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di tahun 2021 ini banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus kita kerjakan, dan ada banyak hal yang akan kita hadapi. Tapi semuanya itu tidak boleh menjadi sebuah halangan bagi kita untuk terus membangun hidup kita menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tema kita hari ini adalah kami siap untuk membangun, seperti apa yang telah disampaikan di ayat firman Tuhan ini. Konteks ini berbicara tentang bangsa Israel yang siap untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah lama tertinggal dalam kondisi runtuh oleh karena
waktu mereka dibuang, maka kota mereka dihancurkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini Nehemia bersama dengan semua umat Israel siap untuk membangun. Mereka akan mengerjakan sebuah pekerjaan rohani di mana mereka akan membangun Yerusalem kembali. Kota Allah, tempat kediaman Allah yang telah diruntuhkan. Tapi mereka rindu ketika mereka membangun kota ini kembali. Mereka akan kembali melihat bagaimana kasih dan setia Tuhan, janji Tuhan, jaminan Tuhan, pemilihan Allah yang tepat itu akan berlangsung lagi dalam kehidupan mereka. Nah, ini merupakan sebuah pekerjaan yang baik. Dan Bapak Ibu, dari bagian firman Tuhan ini kita mau belajar 3 hal yang penting bagi kita. Bagaimana supaya kita siap untuk dapat melakukan, mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan di tahun 2021 ini. Yang pertama, Bapak Ibu, dari bagian firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa mereka siap membangun karena ada janji penyertaan Tuhan. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting. Segala sesuatu yang akan mereka kerjakan tidak akan bisa tercapai kalau bukan ada janji penyertaan Tuhan. Ini penting sekali dalam kehidupan mereka sebagai umat pilihan. Apa yang disampaikan oleh Nehemia di ayat 18, ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita baca di pasal 2 ayat 4 di situ, ketika raja bertanya, apa yang akan aku lakukan untukmu? Maka dia tidak langsung menjawab. Dia bawa dalam doa. Setelah dia berdoa, baru dia jawab. Artinya apa? Dia tahu bahwa segala sesuatu dia harus serahkan kepada Tuhan. Dan ketika ia serahkan kepada Tuhan, dia percaya bahwa segala sesuatu yang diserahkan kepada Tuhan akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu pasti lebih baik dari apapun yang ia pikirkan dan dia doakan. Sehingga Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka siap untuk membangun karena mereka percaya ada janji penyertaan Tuhan yang akan menolong mereka untuk mengerjakan, untuk membangun, untuk melakukan apapun yang mereka rencanakan dalam kehidupan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka siap membangun karena ada kesatuan hati. Nah, Bapak Ibu, mereka siap membangun karena ada kesatuan hati. Umat Tuhan itu berkata, kami siap untuk membangun. Ketika Nehemia menyatakan betapa kemurahan Allah itu menolong mereka, menolong dirinya, sehingga dia diberikan kesempatan oleh raja untuk membangun tembok Yerusalem, maka semua rakyat bersehati berkata, kami siap untuk membangun. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kesehatian untuk mengerjakan segala sesuatu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Membangun kesehatian di tengah-tengah keluarga, membangun kesehatian di tengah-tengah persekutuan, membangun kesehatian untuk dapat melakukan segala sesuatu secara bersama-sama. Itu merupakan hal yang menguatkan kita untuk kita dapat melakukan apa yang tidak mungkin kita kerjakan, mungkin kita lakukan karena ada kesehatian, karena ada tangan Tuhan, karena ada berkat Tuhan di sana. Karena pemazmur katakan, di mana ada kerukunan, di mana kesatuan, di situ berkat Tuhan diperintahkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua ini sangat penting. Pekerjaan itu dapat dikerjakan ketika mereka bekerja bersama-sama. Kalau 1-2 orang bekerja tidak akan mungkin bisa selesai, tidak akan mungkin bisa dikerjakan. Tapi karena ada kesatuan hati, maka semua itu dapat mereka lakukan. Mereka siap, satu dan lain siap untuk membangun. Semua orang menjadi siap untuk bekerja bersama-sama, membangun sebuah pekerjaan yang sangat penting, yaitu pekerjaan membangun kota Allah, Yerusalem. Yang ketiga, mereka siap membangun karena apa, Bapak Ibu? Karena mereka tahu bahwa itu kota mereka, itu tempat di mana mereka memuji dan menyembah Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat berikutnya, ayat 19, ada tantangan, ada hambatan, ada orang-orang yang tidak senang ketika mereka mulai membangun. Dan itu merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita pahami dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita melakukan apa yang baik, kadang tidak semua orang bisa senang dengan apa yang kita kerjakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh harus percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam kebaikan, tidak selamanya itu semuanya berjalan dengan lancar. Semuanya pasti ada tantangan dan membutuhkan keyakinan akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini,
Kita mau belajar, merenungkan itu dalam kehidupan kita. Apa yang dapat saya buat untuk membangun kehidupan saya di tahun 2021? Mungkin persekutuan saya, mungkin kehidupan pribadi saya dengan Tuhan. Mungkin apa yang dapat saya lakukan lebih baik lagi. Saya siap untuk membangun. Mungkin di tengah-tengah pelayanan bersama-sama, kita siap untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk gerejanya dapat berkembang ke depan. Kita bekerja bersama-sama, kita bersehati bersama-sama, kita berdoa bersama-sama, kita pegang janji Tuhan bahwa kita melakukannya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya akan penyertaan Tuhan, kita sungguh percayakan janji Tuhan, maka semuanya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kita saat ini gumulkan, rindukan, rencanakan, biarlah semuanya terjadi dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu, ini firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Mari kita bangun hidup kita. Kita bangun kesetiaan kita. Kita bangun komitmen kita. Kita bangun kerinduan hati kita untuk bersekutu, berjumpa dengan Tuhan. Kita bangun kehidupan persekutuan kita dengan keluarga, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita bangun apapun tantangan yang kita hadapi. Maju terus bersama dengan Tuhan. Kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati kita semua di hari Minggu ini. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi kami di pagi hari ini untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, melewati apapun tantangan yang ada di depan. Kami percaya di tahun ini, tahun rahmat Tuhan bagi kami, untuk memberikan kami kesempatan menikmati segala kebaikan Tuhan, menyaksikan bahwa kasih sayang Tuhan selalu ada bagi kami. Berkati semua jemaat-Mu, berkati semua keluarga kami, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini, juga untuk pendeta-pendeta Gekindo Sinode kami Tuhan berkati. Pemerintah, bangsa, dan negara kami dalam situasi apapun, biarlah kasih setia Tuhan juga tetap ada di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami di sepanjang minggu yang akan kami jalani ke depan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah mengangkat tangan dan pulanglah dengan sukacita, membawa berkat yang daripada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam rohnya yang kudus, akan memimpin, menyertai, memberkati kehidupan saudara sekalian dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.